Ya, Anda masih bersama kami di segmen Editor View dan saat ini juga masih bersama saya dengan Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal serta ada ekonomis CNBC Indonesia Research Maesaro. Saya akan mulai dari Mbak Esa di segmen kali ini berbicara terkait uang begitu ya, karena tadi sudah di-mention terkait investasi yang mana untuk Erick Thohir ini networkingnya sudah cukup matang di dunia global khususnya di sektor olahraga. Kalau menurut Anda bagaimana kiranya investasi yang juga dikeluarkan begitu ya di dalam tubuh PSSI yang juga nantinya berujung pada mensejahterakan para pemain timnas kita atau timnas muda kita? Sebenarnya kalau anggaran itu kan sudah ada di APBN ya, tapi bahwa APBN tentu saja sekali lagi tidak bisa jadi tumpuan ya, karena banyak sekali anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk ke sana. Dan kalau kita lihat sebenarnya mungkin yang perlu dilibatkan lagi itu pihak swastanya ya, karena mungkin sebenarnya kan kalau kita lihat sepak bola ini gampang sekali untuk mendatangkan sponsor ya. Kalau kita lihat itu dulu Persib Bandung begitu banyak sponsor di bajunya dan karena sepak bola itu adalah olahraga favoritnya masyarakat Indonesia. Jadi kalau timnya bagus, mau tim klub atau timnasnya itu pasti akan mendapat dukungannya luar biasa ya. Dan anak kecil itu sudah biasa pakai beli baju bola. Bayangkan kalau itu banyak sekali sponsor-sponsor di sana ya. Dan saya rasa perusahaan-perusahaan besar pun tidak akan ragu untuk membanjiri kompetisi kita dengan sponsor, asalkan ya itu kompetisinya diperbaiki. Sekali lagi tidak ada lagi mungkin soal begitu banyak negatif ya, mungkin soal suap, soal persoalan wasit juga, karena kita lihat di global pun sepak bola itu juga mau mendatangkan begitu banyak sponsor ya, dan bahkan kalau kita lihat pertandingan-pertandingan juga sudah mendatangkan turis. Mungkin dulu saya pernah ke Camp Nou dan malah itu jadi salah satu atraksi wisatanya di Barcelona itu mengunjungi Camp Nou, nonton Barcelona di sana. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat di daerah-daerah juga, kalau anak kecil saya pengen lihat timnas nih, pengen lihat mungkin Persija melawan Persib dengan aman, pengen melihat mungkin Bali United gitu ya. Jadi sebenarnya ada loh peluang untuk mengkomersialisasi sepak bola tanpa harus keluar dari koridor-koridor yang seharusnya gitu. Oke, luar biasa Mbak Esa pernah ke Camp Nou loh, nggak ngajak-ngajak kita. Nah, kalau Mas Iqbal, studi bandingnya gimana nih untuk mengevaluasi juga timnas-timnas kita? Ya sebenarnya kalau dari sisi timnas ini kan di era Pak Erick kan udah mulai banyak juga ya sebenarnya terobosan, katakan terlepas dari polemik kemarin ya soal jersey dan aparel semua itu kan, kemarin kan beliau juga istilahnya lelang terbuka kan, sampai akhirnya yang memenangkan adalah Erspo gitu sebagai salah satu vendor gitu. Kemudian bahkan saya lihat kemarin ada berita bahwa pemain ini semua diasuransikan gitu, dari level senior sampai junior, sampai sepak bola perempuan. Walaupun yang mengasuransikan Mandiri In Health alias BUMN juga gitu ya, dalam artian karena posisi beliau mungkin sebagai Menteri BUMN. Tapi saya rasa terlepas dari itu memang penting juga pemain itu diasuransikan. Bahkan kita tahu bahwa pemain Eropa pun ya kadang kakinya lah apanya diasuransikan gitu, karena itu asetnya mereka gitu. Jadi sebenarnya dengan perbaikan di federasi harusnya sih ditindaklanjuti, kemudian perbaikan di kompetisi. Jadi kalau yang sekarang kan masih BRI ya kalau untuk sponsor Liga 1. Kemudian di Liga 2 Pegadaian. Ya, dan beberapa BUMN saya lihat juga memang udah turut serta. Tapi perlu diingat BUMN ini nggak cuma ngurusin sepak bola gitu ya. Jadi di beberapa cabang olahraga lain pun setahu saya BUMN juga terlibat. Tapi idealnya memang swasta yang lain juga masuk. Tapi kembali lagi kan kalau swasta mereka juga melihat keberlanjutan gitu. Jadi kalau memang kompetisinya tadi ya tidak pasti, kemudian jadwal yang kadang berubah-ubah, kemudian kepemimpinan wasit yang selalu jadi sorotan, saya rasa perusahaan juga tidak mau gitu untuk beriklan gitu ya. Itu sesederhananya gitu. Tapi dengan model yang ada sekarang sih harusnya bisa ya ke depan diterapkan juga di kompetisi gitu. Jadi bukan cuma di federasi yang udah oke menurut saya, tapi mungkin di kompetisi juga bisa sih. Oke, ini masalah kesejahteraan begitu ya Mas Iqbal. Bahkan beberapa waktu lalu Kadin juga menyuntikkan dana 23 miliar Mas ke timnas kita. Nah ini kan juga menjadi, baru ya. Kalau memang timnas kita oke begitu ya dengan segala pembenahan yang memang menjadi pasti, ini tentunya juga akan mendukung para investor-investor lain juga terus untuk menyalurkan dananya, turut mengembangkan berkontribusi terhadap timnas kita. Nah, kalau Mbak Esa, menurut Anda, banyak yang berkata begitu ya, para orang tua di luar sana, kalau anaknya hobi bola, ingin menjadi pemain bola,
jangan atau dilarang karena memang tidak ada masa depan. Apakah dengan adanya prestasi yang mulai dicetak begitu ya bagi tim sepak bola kita ini juga menjadi arahan juga nantinya bisa saja sebetulnya bakat-bakat muda timnas kita sebenarnya sudah ada dari anak-anak kecil yang juga sebetulnya terhalang saat ini oleh alasan-alasan orang tuanya seperti itu. Silakan Mbak Eza. Memang harus diakui ya karena pastinya sepak bola mungkin hobi saja deh, jangan dibuat mata pencaharian itu karena kita lihat bahwa kompetisinya belum mendukung ya. Kalau kita lihat pemain justru kalau di sepak bola mungkin Eropa itu menjadi luar biasa menarik karena orang bisa menjadi atlet terkenal kaya raya seperti Ronaldo, Messi ya, mungkin banyak sekali juga kisah-kisah mungkin Kante atau yang dari daerah orang-orang yang miskin kemudian menjadi sangat kaya raya dengan sepak bola. Tapi ya itu sekali lagi bahwa untuk membuat sepak bola bisa menghidupi semuanya itu bukan hanya pemainnya tapi juga mungkin menghidupi UKM, menghidupi perusahaan itu juga kompetisinya harus diperbaiki. Kalau kita lihat sebenarnya kan kompetisi kita boleh mungkin mencontoh ke bulu tangkis ya, itu kan banyak kita berjaya dan kompetisi di luar negeri juga banyak dan itu sudah atlet-atletnya juga sudah makmur lah ya. Oke, baik. Kalau dari Mas Iqbal, dengan hadirnya diaspora yang Anda katakan tadi untuk main di timnas kita, akankah menjadi juga sulit untuk kualifikasi atau syarat menjadi timnas antara memang anak-anak yang sudah ada di Indonesia dengan para diaspora yang sudah bersiap juga menjadi timnas? Iya. Sebenarnya akhirnya dikotominya harus diselesaikan sih memang. Jadi tidak ada diaspora, tidak ada local pride atau apalah. Kadang-kadang kan istilah-istilah dari zaman kolonialisme pendukung sepak bola ini memang macam-macam ya. Karena sebenarnya semuanya ketika dia sudah punya KTP ya saya rasa dia orang Indonesia gitu ya. Jadi memang harusnya udah nggak ada perbedaan itu ya. Tapi memang diharapkan dengan adanya pemain diaspora kan justru pemain-pemain yang bermain lokal ya, kita katakan lokal justru termotivasi. Sebenarnya kalau kita lihat misalkan saya ambil contoh Pratama Arhan ya. Pratama itu memang dari bawah sekali ya, dari kampung istilahnya. Terus dia juga masuk di klub PSIS sampai akhirnya jadi pemain andalan di timnas kelompok umur bahkan sampai senior. Bahkan dia sudah sempat bermain di Tokyo Verdy, kemudian sekarang di Suwon ya di Korea. Jadi harusnya sih ini bisa jadi motivasi juga sih kepada teman-teman di pemain sepak bola muda terutama yang tadi balik lagi ke pertanyaannya Bram, apakah bisa gitu menjadi sejahtera di sepak bola? Saya rasa bisa. Arhan itu benar-benar story yang menurut saya menarik sekali untuk dicontoh gitu ya, karena dia benar-benar dari bawah dan akhirnya sekarang bisa jadi pemain inti. Bahkan kemarin waktu adu penalti lawan Korea kan dia jadi penentu ya. Betul. Harapannya memang lahirlah penerus Pratama Arhan lagi dari kompetisi kita ya. Kalau syukur-syukur tadi kompetisinya baik, insya Allah tim nasionalnya baik, prestasi apapun ke depan juga bisa kita capai sih. Oke, baik. Jadi untuk para orang tua jangan mematahkan semangat anak-anak Anda begitu ya apabila ingin menjadi pemain sepak bola atau berprofesi sebagai pemain sepak bola, karena memang makin lama makin baik dan juga makin worth it untuk menjadi profesi di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Iqbal, Mbak Esa telah bergabung dan juga ngobrol di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih Bram.